Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk menambahkan user atau menambahkan pengguna di Samsung Link Cloud. Jadi langsung saja kita nyalakan TV-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba Oke, di sini saya akan screen mirroring dari laptop ke TV. Jadi biar bisa langsung saya tunjukkan tampilan. Maaf, tampilannya kepotong. Saya akan ulang screen mirroring. Oke, nah di sini sudah tampilannya sudah full screen. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita melakukan screen mirroring. Bagaimana cara kita melakukan atau add user di Samsung Link Cloud. Oke, nah pertama-tama itu kita siapkan Samsung account atau email yang akan kita tambahkan nantinya, yang akan kita register. Jadi sebelum kita tambahkan email atau tambahkan pengguna di Samsung Link Cloud, itu kita wajib create Samsung account terlebih dahulu. Jadi oke. Nah, jadi sebelum kita menambahkan user, itu kita wajib create Samsung account. Jadi kita membuat Samsung account-nya itu menggunakan email dari user yang akan kita tambahkan. Untuk emailnya itu bebas, jadi bisa menggunakan email company atau email perusahaan atau juga email pribadi dari si user seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini kurang lebih cara-caranya seperti ini. Langsung saja kita sekarang register Samsung account. Nah, jadi di browser kita ketikkan Samsung Link Cloud. Nah, kemudian di sini kita pilih Samsung Link Home. Nah, selanjutnya kita sign in with Samsung account. Nah, di sini kita jangan sign in. Jadi kita create account. Jadi kita pilih yang opsi create account. Nah, di sini ada persetujuan, di sini kita setujui, kemudian kita agree. Nah, di sini baru kita masukkan email dari user yang akan kita tambahkan nantinya. Nah, di sini saya sudah siapkan emailnya. Nah, oke. Nah, untuk passwordnya bisa kita sesuaikan aja nanti. Oke, untuk namanya di sini bisa gunakan nama hotel atau nama user yang akan kita tambahkan seperti itu.
tanggal lahir di sini bisa disesuaikan. Oke, nah setelah itu kita next. Nah, di sini ketika kita next, dia akan minta verifikasi code. Nah, karena tadi emailnya sudah saya loginkan di sini. Oke, di sini Mang Agus butuh. Kita buka emailnya. Atau nanti kita bisa minta verifikasi code ke user yang bersangkutan. Nah, jadi di sini dia kirimkan verifikasi code-nya. Kemudian kita paste, kemudian kita next. Oke. Nah, setelah selesai register Samsung account, nah ini sudah berhasil. Welcome to your Samsung account. Nah, jadi kita done. Nah, kita langkahnya cukup sampai di sini. Oke. Di sini kita tidak perlu get start. Jadi kecuali kita bikin atau create user baru. Seperti itu. Di sini kita tidak perlu get start. Kemudian kita langsung logout. Kita langsung logout. Di job. Mau duluan? Tunggu aja bentar di bawah. Enggak, aku biarin aja dah. Nggak usah diambil. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita sign in lagi atau kita login menggunakan, nah ini baru kita login menggunakan ID Samsung Link Cloud-nya. Misalnya ID Samsung Link Cloud properti A gitu, ingin menambahkan user siapa seperti itu. Sini baru kita login Samsung Link Cloud-nya. Oke. Nah, setelah login kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada account yang seperti saya bilang, kita klik di bagian sini. Nah, kemudian kita pilih yang rules. Jadi kita bisa add rules di sini, misalnya kita akan menambahkan dari sisi tim engineering. Nah, jadi di sini company management dari sisi engineering itu hanya bisa membaca atau juga bisa memanage. Itu kita bisa pilih. Kemudian account management misalnya dari sisi engineering itu cuman bisa membaca aja atau bisa juga memanage. Kemudian license management mungkin dari sisi engineering cuman bisa melihat atau juga bisa mengaktifasi license. Nah, jadi di sini kemudian ada API kredensial, misalnya dari sisi engineering itu bisa akses atau tidak. Nah, di sini biasanya kita pakai yang read aja. Kemudian room management, jadi di sini kita pilih yang manage. Ya, karena dari nanti room management misalnya ada channel, update channel TV misalnya, itu dari tim engineering biar bisa akses. Kemudian device room management dari sisi engineering seharusnya tidak perlu. Sorry, tadi harusnya misalnya kalau dari bagian FO untuk check in check out itu baru dari room management, ini kita centang yang manage-nya. Nah, kalau dari sisi engineering mungkin device management, kemudian control, content management ini tidak usah.
Jadi mungkin ini saja yang untuk engineering seperti itu. Nah, setelah itu kita save. Oke, nah setelah di save, baru kita ke account, baru kita ke sini, ke nama company atau nama hotel. Nah, di sini baru kita add email yang tadi. Nah, di sini baru kita masukkan email yang tadi. Kemudian rules-nya di sini kita pilih yang tim engineering tadi. Atau misalnya company admin. Kalau company admin dia full access nanti. Seperti itu. Nah, untuk site-nya juga di sini kita pilih yang nama company-nya. Jadi dia bisa akses. Nah, setelah itu kita save. Oke, user sudah ditambahkan. Nah, di sini saya login menggunakan browser lain. Jadi di sini coba kita tes langsung kita login ke Samsung Link Cloud-nya menggunakan email yang tadi yang sudah kita registerkan. Oke. Sini kita masukkan emailnya, kemudian kita next. Tinggal kita masukkan passwordnya. Nah, di sini ada persetujuan. Jadi di sini kita pilih agree to all. Jadi kemudian kita continue. Nah, di sini si user atau dari tim engineering sudah bisa akses untuk site-nya. Jadi dari sisi engineering sudah bisa akses. Coba kita lihat. Tadi kita sudah pilih. Itu rules-nya dia dari sisi engineering bisa akses apa saja. Nah, jadi menu konten di sini tidak terlihat. Jadi ada menu setting, misalnya engineering mau proses enrollment, itu nanti download file USB enrollment-nya. Kemudian business intelligence di sini lebih ke data analitik. Kemudian ke bagian device. Jadi menu room di sini tidak ada. Jadi sesuai dengan rules yang tadi kita pilih. Jadi dari sisi engineering cuman akses ini aja sih. Dari bagian device misalnya ada konfigurasi atau ada penambahan atau pengurangan channel seperti itu, nanti dari sisi engineering editnya di sini seperti itu. Kemudian remote control misalnya dari sisi engineering mau melakukan remote control tinggal dipilih unitnya, nanti mau hidupkan, matikan, besaran volume dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Jadi itu saja cara untuk menambahkan user atau pengguna di Samsung Link Cloud. Sekian dan terima kasih.